telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar berkata. Ini disebut sanad. Jadi ketika kita membaca hadis, itu hadis biasanya ada susunan sanad atau orang-orang yang membawakan yang nyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu diwaspadai di era digital saat ini, ketika tersebar di handphone kita via medsos atau WhatsApp dengan menyebutkan hadis-hadis tapi tanpa mengutip sanadnya. Biasanya akan banyak berseliweran di bulan Rajab atau banyak berseliweran di jelang Ramadan atau pada bulan-bulan tertentu. Maka pastikan hadis tersebut ada sanadnya, karena kalau hanya sekedar teks Arabnya maka khawatir itu bukan bersumber dari Rasulullah. Bisa saja itu mahfuzat atau kata-kata bijak berbahasa Arab. Maka pastikan ada sanad, misalnya dari Abu Hurairah, dari sahabat Ibnu Umar. Sementara kalau dalam kitab ini biasanya menyebut beberapa tokoh. Telah menceritakan kepada kami Arim, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami dari Ayyub, telah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari sahabat Ibnu Umar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi ada mata rantai yang membawakan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian baru matan hadis. Setelah itu baru kemudian matan hadisnya. Dan di dalam matan itu biasanya ada isnadnya. Dalam hadis itu ada isnad. Isnadnya ada menggunakan kata qala, ada menggunakan sami'tu yaqul, dan yang paling kuat yang menggunakan lafadz sami'tu yaqul, aku mendengar Rasul bersabda. Artinya sahabat yang membawakan hadis itu adalah orang yang mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau lafadznya qala Nabi bersabda, bisa jadi sahabat itu tidak langsung mendengar dari Nabi, tapi mendengar dari yang lainnya. Kalau lafadznya qila itu biasanya fi syak, di sana ada keraguan. Jadi menggunakan lafadz dikatakan atau menggunakan lafadz katanya, maka di situ ada keraguan bagi perawi tersebut. Sehingga kalau ada isnad, itu yang paling kuat adalah yang menggunakan aku mendengar Rasul bersabda dibandingkan yang menggunakan kata Rasul bersabda. Tapi yang jelas di situ ada keraguan kalau dikatakan atau katanya. Dan Nabi sendiri tidak suka dengan qila wa qala atau lafaz kabar yang sumbernya adalah katanya. Nah, kemudian ada matan hadis. Matan hadis itu isi dari hadis tersebut.